Kalau opsi pertama tentu Anies AHY, karena ada variabel Demokrat hadir di situ. Titik temu salah satunya yang rasional yang memungkinkan Demokrat bergabung adalah AHY. Yang akan digagas bersama ini. Nampaknya PKS tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan posisi cawapres, asal misalnya mereka bersama-sama itu bisa identik dengan mungkin Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, sebagai salah satu contoh pasangan Anies yang merupakan tertinggi, ya ada yang mengatakan tertinggi kedua dan ketiga dan ada juga yang satu, pernah salah satu survei memasangkan dengan cawapresnya dengan nama AHY. Ternyata pasangan Anies dan AHY itu bisa mengungguli semua capres-capres yang ada pada saat itu. Dan ternyata bisa juga mengungguli pasangan Ganjar dan Erik. Begitupun juga pasangan Erlangga dengan Mbak Puan dengan siapa. Ini merupakan satu tanda bahwa antara Nasdem dan Demokrat ada persamaan di dalam bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yaitu bahwa kita memiliki plafon mungkin yang sama, sehingga perlu ada komunikasi yang intens di antara kedua partai. Kalau Demokrat dan Nasdem saja itu tidak cukup, pastinya harus ada satu partai politik lainnya, tentu PKS di situ. Itulah yang saya lihat secara umum bahwa ketika Nasdem menyorongkan nama Anies Baswedan, maka dua partai politik non-koalisional pemerintah secara bergantian mendatangi Surya Paloh tentu saja sebagai upaya menjajaki soal kemungkinan koalisi. Begitupun juga dengan partai lain. Saya seperti yang sudah disampaikan bahwa PKS juga sudah mengunjungi Nasdem. Saya pikir ini suatu indikasi bahwa kemungkinan memang kita ada persamaan platform. Bahwa kita ingin adanya suatu perubahan dan perbaikan dalam hal membangun bangsa ini ke depan. Sekalipun tidak diumumkan secara resmi, saya kira tiga partai ini hanya tinggal menunggu waktu soal bahwa ketiganya akan membentuk satu blok politik yang akan untuk dimajukan untuk 2024. Nah, inilah perlu kita saling berkomunikasi secara intens sehingga didapatkan suatu chemistry yang betul-betul solid, dan yang penting adalah 2024 adalah merupakan timing untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Karena kalau saya lihat misalnya dari tiga nama kandidat capres hasil Rakernas Nasdem, yang paling mungkin aman dan menguntungkan bagi Nasdem hanyalah Anies Baswedan. Satu, Anies ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi ketika disondingkan kepada partai politik yang lain, ketika ditenteng ke daerah-daerah diperkenalkan kepada publik, tidak ada partai politik yang kemudian merasa dijegal ataupun merasa kadernya itu dibajak. Mempertimbangkan Anies Baswedan bersama dengan AHY. Ini pasangan yang bagus, banyak didukung di berbagai daerah juga. Apalagi lagi-lagi tadi teman-teman Partai Demokrat dengan AHY ini sedang naik daun ya. Namun lagi-lagi sebuah pemilu dengan sistem presidensial threshold dan campur tangan oligarki ini akan sangat tergantung siapa lawan yang akan tampil, yang bisa tampil, atau justru yang diciptakan oleh para oligark. Kalau opsi pertama tentu Anies AHY, karena ada variabel Demokrat hadir di situ. Titik temu salah satunya yang rasional yang memungkinkan Demokrat bergabung adalah AHY. Saya lihat begitu, kami juga dari Partai Demokrat melihat demikian. Terbukti bahwa memang kita banyak berkomunikasi, dan itu adalah salah satu indikasi bahwa memang kita banyak persamaan. Kalau saja dalam satu atau dua survei-survei yang kita percaya Partai Demokrat bersama dengan AHY itu akan naik terus elektabilitasnya, mau tidak mau harus dipertimbangkan oleh koalisi yang akan digagas bersama ini. Nampaknya PKS tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan posisi cawapres, asal misalnya mereka bersama-sama itu bisa identik dengan mungkin Nasdem untuk mendukung Anies Baswedan. Nah, sebagai salah satu contoh pasangan Anies yang merupakan tertinggi, ya ada yang mengatakan tertinggi kedua dan ketiga dan ada juga yang satu, pernah salah satu survei memasangkan dengan cawapresnya dengan nama AHY. Ternyata pasangan Anies dan AHY itu bisa mengungguli semua capres-capres yang ada pada saat itu.
dan ternyata bisa juga mengungguli pasangan Ganjar dan Erik. Begitupun juga pasangan Erlangga dengan Mbak Puan dengan siapa. Tapi kalau kemudian dalam simulasi soal bagaimana meneropong kemenangan mereka ke depan, simulasi Anies dan AHY ini tidak menguntungkan ataupun kalah misalnya dihadap-hadapkan dengan Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya Demokrat juga akan mundur selangkah? Salah satu preferensi itu, dan tentunya itu kita akan bicarakan secara transparan, secara terbuka, dan adanya suatu komitmen. Kalau diyakini itu bahwa dengan pasangan itu adalah yang terbaik, tentunya teman-teman koalisi akan menerima, dan kalau tidak, kalau misalnya ada pandangan lain, tentunya kita bisa bicarakan. Kami dalam hal ini sangat cair karena dengan satu tujuan bahwa kita bekerja untuk bangsa, kita bekerja untuk rakyat. Memajukan cawapres alternatif yang memungkinkan bisa menambal tingkat elektabilitas kemenangan Anies Baswedan. Karena bagi Demokrat untuk 2024 tidak ada pilihan lain kecuali berkoalisi untuk menang. Karena 10 tahun berada di luar kekuasaan telah membuat pahit hidup mereka. Akses terhadap ekonomi politik itu kemudian terpangkas, yang kemudian keistimewaan untuk mengaksentuasi, mengkapitalisasi posisi politiknya agak sedikit terbatas. Inilah yang saya kira kemudian kenapa Demokrat juga gerak cepat setelah PKS merespon 3 nama capres yang akan diusulkan oleh Nasdem. Dan saya cukup yakin Nasdem dalam waktu dekat juga akan mengumumkan dari 3 nama ini akan mengerucut pada satu orang. Baik. Saya juga aku yakin 100% pasti yang diumumkan itu adalah Anies Baswedan, bukan yang lainnya. Poros koalisi Pilpres 2024 kemungkinan akan terbentuk lagi dalam waktu dekat ini. Koalisi ini akan menyusul Koalisi Indonesia Bersatu yang digaungi Partai Golkar, P3, dan PAN. Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan memperkirakan, kemungkinan pembentukan poros baru selain KIB sudah terlihat tandanya ketika Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Presiden ke-6 RI yang juga menjabat Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, bertemu beberapa waktu lalu. Kemungkinan akan membuat poros baru, bisa jadi menjadi poros Nasdem, Demokrat, PKS, di mana kingmakernya Surya Paloh, SBY dan JK. Ujar Ali, jika perkawinan 3 partai politik tersebut terrealisasi, Ali melihat figur yang berpotensi diusung untuk menjadi calon presiden ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Siapa tokoh yang diusung? Yang diusung adalah Anies Baswedan. Secara kalkulasi politik, ini logis di tengah posisi sudah terbentuknya KIP. Selain koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS, lulusan Magister Politik Universitas Indonesia ini tak menutup kemungkinan terbentuk poros koalisi lainnya. Ada berapa poros? Memang potensi terbentuknya 3 poros bisa, tapi 2 poros juga bisa. Kalau 4 poros kecil kemungkinan, pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda, memberikan analisisnya terkait dengan adanya sosok berpengaruh besar atau kingmaker dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Yuda menyebut, berdasarkan kondisi peta politik yang diamatinya saat ini, termasuk sudah mulai terbentuknya koalisi-koalisi hingga pertemuan para petinggi partai politik, maka kata dia, akan terbentuk 3 poros capres-cawapres untuk Pilpres mendatang. Adapun poros pertama yakni PDIP karena memiliki presidensial threshold tertinggi lebih dari 20% sehingga kata dia bisa mencalonkan sendiri. Jadi kalau PDIP ternyata hanya sendiri atau berdua 2 koalisi saja kemungkinan potensinya kita 3 poros, ucap Yuda saat ditemui awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Poros kedua kata Yuda yakni koalisi bentukan dari Partai Golkar, PAN, P3 yakni Koalisi Indonesia Bersatu selanjutnya, poros dari hasil pertemuan antara Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Itu juga membuat potensi membuat satu poros yaitu terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS dan PDIP nanti sendiri, ucap Yuda. Dari ketiga poros itu kata dia, ada beberapa sosok yang dinilainya mempunyai kendali besar atas pengusungan capres-cawapres nantinya. Paling anyar, Yuda menyebut nama Presiden Joko Widodo yang diduga menjadi kingmaker bagi Koalisi Indonesia Bersatu besutan Partai Golkar, PAN dan P3. Saya bicara analisis kingmaker. KIP itu kingmakernya potensi besarnya adalah Pak Jokowi di belakangnya. Karena kita tahu Golkar, PAN, dan P3 adalah partai-partai yang cukup dekat pada Pak Jokowi sekarang ini dibandingkan partai-partai lain, katanya. Kemudian untuk poros dari PDIP yang akan menjadi queenmaker yakni Sang Ketua Umum sekaligus mantan Presiden RI Megawati Soekarno Putri queenmakernya.
Yang jelas ada Bu Mega kalau terjadi, PDIP maju sendiri, jadi kelihatan ya Bu Mega, dan Pak Jokowi, kingmaker-nya, ucap dia. Lebih lanjut, Yuda juga menyebut ada sosok kingmaker lain yang diduga akan muncul dari hasil pertemuan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Adapun sosok yang dimaksud yakni SBY, Surya Paloh, dan mantan Wakil Presiden Ri Yusuf Kala. Satu lagi siapa kingmaker-nya, yang berpotensi menjadi kingmaker di sini adalah yang kemarin bertemu baru-baru ini, yaitu Pak SBY, Surya Paloh, dan JK. JK adalah orang dekatnya Anies Baswedan, kata dia. Kendati begitu, kondisi terkait dengan peta politik ini kata Yuda masih dinamis dan bisa berubah mengingat kontestasi pemilu masih sekitar 20 bulan lagi. Nah dugaan saya kalau PDIP satu poros sendiri, akan 3 poros nanti terjadi, 3 poros mungkin potensinya akan berlangsung 2 putaran, kata dia.